Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat dari kelompok 3. Materi kelompok 3 yaitu mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan. Pertama-tama, saya akan memberitahukan nama anggota kelompok saya. Yang bernama Sepia Anggraini, Anugrah Dwiki Adinan, dan Mita Nandasari. Komponen sistem informasi pemasaran modern. 1. Catatan perusahaan internal record. 2. Kegiatan pencarian intelijen pemasaran, marketing intelijen. Yang ketiga, riset pemasaran, marketing riset. Dan yang keempat, analisis pendukung keputusan, pemasaran informasi. Pencatatan internal dibagi menjadi 3, yaitu 1. Siklus pesanan sampai pembayaran, yaitu departemen penjualan mempersiapkan faktor penjualan dan memberikan beberapa salinannya ke berbagai departemen. Contohnya seperti berawal dari perwakilan penjualan lalu membuat surat pemesanan barang hingga diberikan ke perusahaan tersebut. Nah, di sini peran terpenting departemen penjualan mulai dari pengecekan barang, apakah barang tersebut tersedia atau habis. 2. Sistem pelaporan penjualan. Para manajer pemasaran membutuhkan laporan yang akurat dan tepat waktu mengenai penjualan terkini, seperti laporan penjualan pada perusahaan dagang. Laporan yang dimaksud adalah berisi informasi kegiatan penjualan yang disajikan sebagai bahan catatan dan analisa penjualan. Merancangkan sistem laporan berorientasi pada pemakaian. Harus mencerminkan titik temu antara apa yang para manajer anggap mereka perlukan. Dalam menciptakan sistem informasi penjualan yang canggih, perusahaan harus menghindari hambatan-hambatan seperti menghasilkan terlalu banyak informasi yang kurang perlu dan lain sebagainya. Perlu diingatkan bahwa ketika mengembangkan sumber sistem agar memperhatikan sumber data, agar ketika diintegrasi tidak terjadinya duplikasi data sehingga informasi yang berguna dan terpercaya. Sistem internal dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Pengamatan tidak terarah, yaitu pengungkapan informasi secara umum dan manajer tidak mempunyai maksud tertentu sebelumnya. Artinya bahwa ia telah mendapatkan informasi mengenai lingkungan pemasaran secara umum. 2. Pengamatan bersyarat, yaitu pengungkapan terarah terhadap bidang atau jenis informasi yang relatif seperti mendapatkan informasi lingkungan pemasaran sesuai dengan spesifikasi bidang-bidang yang telah diidentifikasi secara jelas. 3. Penyelidikan informal, yaitu suatu usaha yang relatif terbatas dan tidak berstruktur, artinya bahwa telah mendapatkan informasi lingkungan pemasaran yang secara terbatas atau bertahap. 4. Penyelidikan formal, yaitu merupakan kebalikan dari penyelidikan informal, yaitu mendapatkan informasi secara struktur. Analisis lingkungan makro. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi meliputi kondisi permintaan dan penawaran inflasi, nilai tukar mata uang, dan juga pertumbuhan ekonomi. Contohnya seperti ketika nilai tukar mata uang yang sedang naik, hal ini akan mempengaruhi keputusan dalam menetapkan harga dan strategi bisnis. Yang kedua itu faktor politik dan hukum. Faktor politik hukum itu meliputi kebijakan ekspor-impor, kebijakan pajak, kebijakan tenaga kerja yang dibuat pada kondisi tertentu. Misalnya larangan menjual barang-barang tertentu di waktu tertentu. Yang ketiga, faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya ini meliputi bagaimana perilaku konsumen suatu wilayah tertentu. Misalnya, tren yang sedang dipegang oleh komunitas konsumen yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam kehidupan. Yang keempat, faktor teknologi. Faktor teknologi termasuk aspek seperti penelitian dan perkembangan. Teknologi tidak bisa dilepaskan karena memasuki revolusi industri, di mana teknologi digital ataupun internet menjadi tumpuan bisnis dan lainnya. Yang kelima, faktor demografi.
Faktor demografi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi besar atas kegiatan pemasaran karena kegiatan pemasaran selalu melibatkan masyarakat dan membentuk pasar untuk membelanjakan uang. Lingkungan demografis. Lingkungan demografis adalah karakteristik populasi manusia yang mengelilingi suatu perusahaan atau bangsa dan itu sangat mempengaruhi pasar dan kinerja perusahaan. Perubahan lingkungan demografi menghadirkan peluang dan ancaman bagi perusahaan dan dapat memiliki inflasi besar bagi organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Diki ingin melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang materi selanjutnya yaitu lingkungan makro utama lainnya. Terdapat 5 bagian dalam lingkungan utama lainnya. Dari 5 bagian tersebut terdiri dari 1. Lingkungan ekonomi. Lingkungan tersedia dalam ekonomi tergantung pada penghasilan, harga, tabungan, utang, dan ketersediaan kredit saat ini. Pemasar harus memperhatikan tren yang mempengaruhi daya beli karena tren tersebut bisa memberikan pengaruh kuat pada bisnis, terutama untuk perusahaan yang produknya ditujukan kepada konsumen berpenghasilan tinggi dan sensitif terhadap harga. Distribusi pendapatan ada 4 jenis struktur negara industri. Yang pertama, perekonomian subsistem seperti Papua Nugini yang hanya mempunyai sedikit peluang bagi pasar. Yang kedua, ada perekonomian ekspor bahan mentah seperti Republik Demokrasi Kongo yang menghasilkan tembaga dan Arab Saudi yang menghasilkan minyak dengan pasar yang baik untuk perlengkapan, peralatan pasokan dan barang mewah untuk orang kaya. Yang ketiga, ada perekonomian industri baru seperti India, Mesir, dan Filipina, di mana kelas kaya dan menengah baru sedang tumbuh meminta jenis barang harga yang baru. Dan yang terakhir ada perekonomian industri seperti negara-negara di Eropa Barat yang merupakan pasar kaya untuk semua jenis barang. Pemasar sering membedakan negara yang dengan menggunakan 5 pola distribusi pendapatan yang berbeda. Yang pertama, ada pendapatan yang sangat rendah. Yang kedua, hampir semuanya berpendapatan rendah. Yang ketiga, pendapatan sangat rendah. Yang keempat, pendapatan rendah, menengah, dan tinggi. Dan yang kelima, hampir semuanya berpendapatan menengah. Yang kedua, tabungan, utang, dan kredit. Pengeluaran konsumen dipengaruhi oleh ketersediaan tabungan, utang, dan kredit. Konsumen di Amerika Serikat mempunyai rasio utang terhadap penghasilan yang tinggi, yang kemudian memperlambat pengeluaran untuk barang rumah tangga dan barang berharga tinggi. Kredit murah tersedia di Amerika Serikat, tetapi suku bunga cukup tinggi, khususnya bagi peminjam yang berpenghasilan rendah. Masalah ekonomi yang semakin penting bagi sebagian besar konsumen yang menganggur adalah pemindahan pekerjaan manufaktur dan jasa ke luar negeri. Dari India, Office menawarkan jasa outsourcing untuk Cisco, Nordstrom, Microsoft, dan yang lain. 15.000 pekerja yang dipekerjakan setiap tahunnya oleh perusahaan senilai 1,6 miliar dolar Amerika Serikat dengan pertumbuhan pesat ini mendapat pelatihan fasilitas invoice bernilai 120 juta dolar US di luar Bangalore. Di sana mereka mempelajari keahlian teknis serta keahlian yang lebih lunak tentang pembangunan tim, komunikasi antar pribadi, dan pentingnya duta merek yang mereka layani. Yang ketiga, ada lingkungan sosial budaya. Masyarakat membentuk kepercayaan, nilai, dan norma yang menggambarkan sebagian besar selera dan preferensi konsumen. Masyarakat menyerap secara hampir tidak sadar pandangan dunia yang mendefinisikan hubungan mereka bagi diri mereka sendiri, orang lain, organisasi, masyarakat, alam, dan alam semesta. Yang keempat, ada lingkungan politik dan hukum. Masyarakat membentuk kepercayaan, nilai, dan norma yang menggambarkan sebagian besar selera preferensi konsumen. Masyarakat menyerap secara hampir tidak sadar pandangan dunia yang mendefinisikan hubungan mereka bagi diri mereka sendiri, orang lain, organisasi, masyarakat, alam, dan alam semesta. Jumlah substansial hukum yang mengatur bisnis. Hukum yang mempengaruhi bisnis telah meningkat secara mantap tahun demi tahun. Komisi Eropa telah aktif dalam membentuk kerangka kerja hukum yang baru yang mencakup perilaku bersaing, standar politik, tanggung jawab produk, dan transaksi komersial untuk ke-12 negara masyarakat Eropa. Masyarakat Amerika memiliki banyak hukum yang meliputi persaingan, keamanan, tanggung jawab, produk, praktek, perdagangan, dan kredit yang adil, pengemasan dan pembelian tabel, dan sebagainya. Pengaturan bisnis mempunyai sejumlah maksud. Maksud yang pertama, untuk melindungi perusahaan satu sama lain. Maksud yang kedua, untuk melindungi konsumen dari praktek bisnis yang tidak adil. Dan maksud yang terakhir adalah melindungi kepentingan masyarakat dari perilaku bisnis yang tidak terkendalikan. Pertumbuhan kelompok-kelompok kepentingan umum, komite-komite tindakan politis, melobi pejabat pemerintah, dan menekan eksekutif bisnis untuk memberikan lebih banyak perhatian kepada hak konsumen, hak wanita, hak penduduk, dan lanjut usia, hak kaum minoritas, hak kaum umum, dan sebagainya. Banyak perusahaan telah membentuk Departemen Hubungan Masyarakat untuk menghadapi kelompok dan masalah tersebut. Undang-undang baru dan jumlah kelompok berpengaruh yang telah meningkat mendapat lebih banyak penekanan terhadap para pemasar. Para pemasar harus menjelaskan rencana-rencana mereka melalui Departemen Hukum dan Hubungan Masyarakat. Transaksi pemasaran pribadi telah bergerak menuju dominasi publik. Yang kelima, ada kemerosotan dalam lingkungan alam. Tampaknya menjadi salah satu isu yang dihadapi dunia dan masyarakat tahun 190-an. Pada banyak kota dunia, polusi udara dan air telah mencapai tingkat yang membahayakan terhadap perhatian yang besar mengenai bahan kimia industri yang menyebabkan lubang pada lapisan ozon yang menimbulkan efek rumah kaca. Pemanasan global yang membahayakan. Di Eropa, partai-partai hijau dengan bersemangat telah mendesak tindakan untuk mengurangi polusi industri. Pemasar harus mewaspadai beberapa tren dalam lingkungan alam. Lingkungan alam menunjukkan 4 kecenderungan utama. Yang pertama, ada kelangkaan bahan-bahan mentah tertentu.
Udara dan air merupakan sumber daya tidak terbatas, tetapi polusi udara meliputi banyak kota besar di dunia. Dalam kekurangan air telah menjadi masalah besar di beberapa kota. Sumber daya alam yang diperbaharui seperti hutan juga harus digunakan secara bijaksana. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak, batu bara, dan bermacam-macam mineral merupakan salah satu yang serius. Perusahaan yang membuat produk membutuhkan sumber daya yang langka ini menghadapi meningkatnya biaya. Yang kedua ada meningkatnya polusi. Industri hampir akan selalu membahayakan kualitas alam. Perhatikan pembuangan limbah buaya, limbah kimia dan nuklir. Kadar air raksa yang membahayakan di lautan, kadar bahan kimia dalam tanah proses termakan, sampah lingkungan dengan botol, plastik, dan bahan pengemas lain yang tidak dapat diuraikan. Peningkatan intervensi pemerintah dalam manajemen sumber daya alam, perhatian pada lingkungan, menciptakan kesempatan pemasaran bagi perusahaan-perusahaan yang siap edar. Baiklah, sekian dari kelompok 3, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Izinkan saya menutup pertemuan hari ini dengan sebaik pantun. Pak Topik menjahit kopiah dijahit belu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.